Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebin Zar dengan nomor induk mahasiswa 2020131023 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia yang diampu oleh Bapak Kabid Soleh, SPD MHUM. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh keunggulan ekonomi Indonesia terhadap lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculnya lembaga sosial ekonomi. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Pertanyaan yang kedua, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Ekonomi setiap orang beragam karena setiap orang memiliki tingkat pendapatan dan pengeluaran yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki jumlah pendapatan yang berbeda-beda karena usaha dan pekerjaannya yang berbeda-beda. Selain itu, setiap orang juga memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang berbeda-beda. Dan tentunya kebutuhan yang dipenuhi tersebut juga berbeda. Setiap orang memiliki gaya hidup yang beragam. Ada yang memenuhi kebutuhan sesuai dengan pendapatannya, ada pula yang pengeluaran lebih besar dari pendapatan, dan sebaliknya. Hal tersebut yang menyebabkan setiap orang memiliki tingkat keekonomian yang beragam. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kehidupan ekonomi maritim Kerajaan Sriwijaya? Perkembangan perdagangan didukung oleh keadaan dan letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional. Para pedagang Cina yang akan ke India singgah dulu di Sriwijaya. Begitu juga para pedagang dari India yang akan ke Cina. Di Sriwijaya, para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangan. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Pertanyaan keempat, mengapa Kerajaan Sriwijaya disebut Kerajaan Maritim? Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim karena didukung oleh berbagai bukti yang ada, yaitu letak Kerajaan Sriwijaya yang terletak di wilayah tepi Sungai Musi sebagai sungai terpanjang di Indonesia, sehingga dekat dengan air dan transportasi perairan. Sudah mengenal teknologi pembuatan perahu, mengandalkan perdagangan antar pulau, bahkan antar negara dalam perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan dikuasainya Selat Malaka dan Selat Sunda, serta memiliki angkatan laut yang kuat sehingga dengan kekuatan mereka, lokasi-lokasi perdagangan strategis berhasil ditaklukkan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kehidupan sosial di Kerajaan Majapahit? Secara singkat, kehidupan sosial Kerajaan Majapahit terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan dari pekerjaan. Umumnya, rakyat Majapahit adalah petani, sisanya pedagang dan pengrajin. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Ia bisa kita simpulkan dari wilayah kekuasaan Majapahit yang meliputi Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Barang utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah, beras, gading, timah, besi, dan kayu cendana. Sejumlah pelabuhan terpenting pada masa itu adalah Ujung Galuh, Tuban, dan Gresik. Pertanyaan yang keenam adalah, mengapa perekonomian Kerajaan Majapahit terus berkembang dari masa ke masa? Kemajuan perekonomian dari Kerajaan Majapahit adalah dikarenakan kegiatan cocok tanamnya. Dengan kegiatan bercocok tanam, kerajaan menguasai pasar perdagangan antar kerajaan dan memuat kerajaan-kerajaan kecil bersatu ke Majapahit. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimanakah sistem perpajakan di Indonesia dan sistem pajak apa yang digunakan di Indonesia? Sistem perpajakan di Indonesia adalah self-assessment system, yang dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. Pertanyaan ke-8, mengapa pemerintah kolonial Belanda menjadikan penguasa pribumi sebagai pemerintahan? Untuk melakukan sentralisasi pemerintahan dan mengontrol bawahan secara ketat, tidak mungkin pemerintah Belanda mengekspor orang Belanda dalam jumlah yang sangat besar untuk menjadi pegawai negeri jajahan.
Cara yang paling mudah adalah memanfaatkan priai-priai Bumi Putra sekaligus mendidik mereka dalam dunia birokrasi modern. Meski kemudian Belanda terkadang mengalami kerepotan karena banyak pegawai yang tidak becus mengurus pekerjaan. Tapi yang pasti Belanda sangat membutuhkan wibawa para penguasa pribumi untuk menjangkau rakyat bawah. Penguasa pribumi menempatkan posisi penting dalam hubungan pemerintah kolonial dengan rakyat. Mereka menjadi semacam perantara antara kebijakan eksekutif dari gubernur, jenderal, dan residen. Dengan pelaksanaannya di kalangan kaum pribumi seperti penguasa kolonial dimanapun, Belanda tak mau repot mengimplementasikan sendiri kebijakan-kebijakannya untuk rakyat tanah jajahan. Pertanyaan ke-9, bagaimana perkembangan masyarakat pada masa kolonial? Perkembangan masyarakat pada masa kolonial masih sangat sederhana atau terbelakang. Semua terbatas, mereka tidak bisa bebas menyampaikan keinginannya karena kondisi terjajah. Pertanyaan yang 10, mengapa pemerintah Hindia Belanda melaksanakan tanam paksa? Pemerintah melaksanakan tanam paksa atau kulturstelsel adalah untuk menutupi permasalahan keuangan yang diakibatkan oleh pembiayaan perang di tanah jajahan dan perang Belgia yang mengakibatkan Belanda kehilangan lahan industri. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa? Cara Jepang dalam menarik simpati masyarakat adalah dengan mendirikan berbagai organisasi sosial dan agama, memperbolehkan masyarakat bahwa untuk mendapatkan pendidikan. Dan juga saat Jepang datang pertama kali ke Indonesia, mereka mengaku sebagai saudara dua tua dengan semboyan mereka 3A dan berhasil mengusir penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Pertanyaan ke-12, mengapa partai politik tidak berkembang pada masa pemerintahan Jepang? Karena situasi politik pada masa Jepang masih belum stabil. Selain itu, Jepang juga memperbolehkan pendirian organisasi masyarakat atau politik yang bersifat sosial atau keagamaan. Tetapi, Jepang tidak memperbolehkan pendirian organisasi yang mengarah politik dan pergerakan nasional. Pertanyaan ke-13, bagaimana kondisi sosial masyarakat Palembang pada awal kemerdekaan? Kondisi sosial budaya masyarakat Palembang pada awal kemerdekaan Palembang yaitu dapat dikatakan sangat baik karena dapat dilihat dari penggunaan bahasa kehidupan sehari-hari, sistem kekerabatan, organisasial, sistem pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini didukung oleh letak ibu kota kesultanan yang menghubungkan pedagang dari luar kesultanan. Dengan demikian dapat mempercepat dan memperluas tukar-menukar unsur sosial budaya antar bangsa. Pertanyaan yang terakhir atau 14, mengapa Kesultanan Palembang mau membantu Kerajaan Demak menyerang Portugis? Karena mungkin Palembang juga tidak suka dengan Portugis karena sifat Portugis yang suka menindas dan mengambil untung sangat besar pada zaman penjajahan dulu. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.